Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Suartini, NIM 18130310112. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tentang revisi tes awal praktikum analisis urin pada penderita diabetes. Baik, kita langsung saja menuju soal yang nomor 1. Sebutkan minimal 3 komponen urin manusia. Jawabannya, pada keadaan normal, urin pada manusia mengandung berbagai ion seperti ion Ca2+, Mg2+, iodium klorida sebagai NaCl, urea, kreatinin, amonia, asam urat, sulfat, fosfat, oksalat, asam amino, vitamin, hormon, dan enzim. Soal nomor 2, sebutkan sifat-sifat fisika urin. Jawabannya, pada keadaan normal, sifat fisik dari urin yaitu urin yang terbentuk berwarna kuning muda dan jernih dengan bau khas yang dipengaruhi oleh jenis makanan. Berat jenis urin yaitu 1,003 sampai 1,030 dan pH yang bersifat asam yaitu 6 dan juga bervariasi antara 4,9 sampai 8. Dalam keadaan abnormal, urin manusia mengandung glukosa, benda keton, protein, dan berbagai senyawa lainnya seperti pigmen empedu, darah, dan porfirin. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen. Jawabannya, siklus urea atau siklus ornitin adalah reaksi pengubahan amonia NH3 menjadi urea NH2 2 kali CO, sedangkan siklus nitrogen adalah suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang kemudian berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Soal nomor 4, jelaskan tahap-tahap siklus urea. Jawabannya, tahap-tahap siklus urea adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah sintesis karbomil fosfat. Kondensasi 1 mol masing-masing ion amonium, karbon dioksida, dan fosfat yang berasal dari ATP atau adenosin trifosfat untuk membentuk karbomil fosfat dikatalisis oleh karbomil fosfat sintase, enzim yang terdapat dalam mitokondria hati organisme ureotelik. 2 mol ATP yang dihidrolisis selama reaksi ini menyediakan tenaga penggerak untuk sintesis 2 ikatan kovalen, ikatan amida, dan ikatan campuran asam karboksilat, asam fosfat anhidrida, dan karbomil fosfat. Di samping Mg2+, suatu asam dikarboksilat lebih disukai N-asetil glutamat dibutuhkan. Peranan tepat N-asetil glutamat tidak diketahui dengan pasti. Kehadirannya menyebabkan banyak perubahan konformasional atau penyesuaian bentuk dalam struktur karbomil fosfat sintase yang membuka atau ekspos gugus sulfidril tertentu, menyembunyikan gugus lainnya, dan mempengaruhi afinitas enzim untuk ATP. Kemudian tahap kedua adalah sintesis citrulin. Pemindahan gugus karbomil dari karbomil fosfat ke ornitin membentuk citrulin dan PI. Dikatalisis oleh L-ornitin transkarbomilase mitokondria hati, reaksi sangat spesifik untuk ornitin dan keseimbangan cenderung kuat ke sintesis stirulin. Kemudian reaksi yang ketiga adalah sintesis arginosuksinat. Dalam reaksi arginosuksinat sintase aspartat dan stirulin diikat bersamaan melalui gugus amino aspartat. Reaksi membutuhkan ATP dan keseimbangan cenderung kuat ke sintesis arginosuksinat. Reaksi keempat adalah pembelahan arginosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Pembelahan reversibel argininosuksinat menjadi arginin ditambah fumarat dikatalisis oleh argininosuksinase, yaitu suatu enzim hati dan jaringan ginjal. Reaksi berlangsung melalui mekanisme pembuangan trans. Fumarat yang dibentuk dapat dikonversi menjadi oksaloasetat melalui reaksi fumarase dan malat dehidrogenase dan selanjutnya ditransminasi untuk membentuk kembali atau regenerasi aspartat. Kemudian reaksi yang kelima adalah reaksi pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Reaksi ini menyempurnakan siklus urea dan membentuk kembali atau regenerasi ornitin, substrat untuk reaksi kedua. Pembelahan hidrolitik gugus guanidino dari arginin dikatalisis oleh
arginase yang terdapat dalam hati semua organisme ureotelik. Dalam jumlah yang lebih kecil, arginase juga terdapat dalam jaringan ginjal, otak, kelenjar memain, jaringan testikuler, dan kulit. Arginase hati mamalia diaktifkan oleh CO2+ atau Mn2+. Ornitin dan lisin merupakan penghambat kuat yang bersaing dengan arginin. Nah, jadi ini merupakan gambar dari siklus urea. Kemudian soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan oligouria? Jawabannya, oligouria adalah kondisi medis di mana kekurangan urin seseorang lebih sedikit atau mengalami penurunan dari kondisi normal. Jumlah urin dikatakan sedikit bila kurang dari 1 mili per kilogram per jam pada bayi, kurang dari 0,5 mili per kilogram per jam pada anak, dan kurang dari 400 mili per hari pada orang dewasa. Oligouria atau volume urin berkurang dapat ditemukan pada berbagai keadaan, misalnya pada saat demam, nefritis akut, glomerulonefritis kronis, gangguan hati akut, diare, dan gagal jantung. Soal nomor 6, apakah tujuan penggunaan bahan pengawet pada penggumpalan urin 24 jam? Jawabannya, tujuan penggunaan bahan pengawet adalah untuk meminimalkan degradasi yang terkait dengan kondisi penanganan dan penyimpanan yang bervariasi. Pengawet urin yang umum digunakan termasuk asam borat, asam klorida, asam asetat, dan asam oksalat. Soal nomor 7, pada uji pigmen empedu pada analisis urin, yaitu sebanyak 2 mili asam nitrat pekat dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 mili urin. Perubahan warna yang terjadi diamati. Jelaskan reaksi kimia yang mungkin terjadi. Jawabannya, urin yang ditambahkan dengan larutan HNO3 pekat akan berubah menjadi warna cincin merah. Warna tersebut mengindikasikan adanya pigmen-pigmen empedu seperti bilirubin, biliverdin, dan urobilin atau urobilinogen. Penambahan larutan HNO3 pekat bertujuan untuk mengkondensasi pigmen empedu yang terdapat dalam urin abnormal. Soal nomor 8, pada uji koagulasi dilakukan dengan langkah sebanyak 5 mili urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian dididihkan. Endapan yang terbentuk adalah protein atau fosfat. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes asam asetat. Bila endapan tetap ada menandakan ada protein sebab fosfat akan larut dalam suasana asam. Tuliskan reaksi yang terjadi. Jawabannya, koagulasi disebabkan karena ion H+ dari CH3COOH terikat pada gugus negatif pada protein. Ketika ion H+ dari asam asetat masuk ke dalam larutan akan mempengaruhi keseimbangan dan pengkutuban muatan dari molekul protein. Perubahan pengkutuban ini menyebabkan rusaknya konformasi struktur protein sehingga menyebabkan terganggunya stabilitas protein. Protein dalam urin apabila dipanaskan akan terkoagulasi akibat kenaikan suhu sehingga protein dan fosfat terendapkan dan penambahan CH3COOH untuk mengetahui adanya protein yang mengendap. Adapun reaksi yang terjadi yaitu protein dalam wujud liquid menjadi protein dalam wujud solid. Dan ada reaksi asam amino jika ditambahkan dengan H+ maka akan menjadi asam amino yang lebih stabil. Kemudian nomor 9, tuliskan reaksi yang terjadi pada uji Heller. Jawabannya, prinsip dari uji Heller adalah adanya lapisan endapan atau cincin yang terbentuk apabila protein bereaksi dengan asam nitrat pekat. Pada reaksi Robert, asam nitrat dan magnesium sulfat. Bila ditambahkan secara perlahan, adapun reaksi yang terjadi pada uji Heller adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah reaksi yang terjadi pada uji Heller yang menghasilkan endapan kuning dan air. Soal nomor 10, sebutkan makna uji Benedict semi-kuantitatif pada analisis urin. Jawabannya, uji Benedict semi-kuantitatif dilakukan untuk mengetahui kandungan glukosa C6H12O6 dalam urin yang dapat dilakukan secara semi-kuantitatif. Prinsip dasar dari uji Benedict adalah gugus aldehid atau gugus COH atau keton bebas gula akan mereduksi kuprooksida CuO dalam reaksi Benedict menjadi kuprioksida. Mohon maaf, di sini kuprioksida dalam reaksi Benedict menjadi kuprooksida yang berwarna.
Hasil positif yang ditunjukkan dari uji Benedict yaitu timbulnya endapan yang berwarna hijau, kuning, atau merah. Pengujian Benedict ini dapat memperkirakan secara semi kuantitatif kadar gula yang terkandung dalam urin. Soal nomor 11, jelaskan uji penetapan kadar kreatinin urin. Jawabannya, uji ini didasarkan pada reaksi antara asam pikrat 2,4,6 trinitrofenol atau TNP dan keratin yang menghasilkan kompleks kreatinin pikrat yang berwarna kuning jingga dalam keadaan basah. Kompleks ini terbentuk dengan pemberian proton nitrogen atau asam pikrat kepada kreatinin dalam suasana basah yang kemudian terbentuk kreatinin rantai lurus. Terbentuknya warna kuning jingga ini menunjukkan hasil positif yang merupakan tanda telah terpecahnya kreatinin dalam urin dan menjadi garam asam pikrat. Oleh karena itu, uji ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan kreatinin dalam urin. Nah, berikut merupakan cara uji penetapan kadar kreatinin urin, yaitu yang pertama ada blanko, ke dalam labu ukur 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh dan 1 ml aquades. Kemudian dikocok dan didiamkan 25 menit. Larutan diencerkan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Standar 1 dan standar 2. Ke dalam labu ukur 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh dan 1 ml standar 1 dan 2, kemudian dikocok dan didiamkan 25 menit. Larutan diencerkan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian ada uji 1 dan uji 2. Ke dalam labu ukur 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh dan 1 ml urin kemudian dikocok dan didiamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian soal nomor 12. Uji indikasi Obermeyer sebanyak 8 ml urin dan 8 ml reaksi Obermeyer dicampurkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditunggu beberapa menit dan ditambahkan 3 ml kloroform. Larutan dicampur dengan membalik-balik tabung kira-kira 10 kali. Kloroform akan mengekstraksi biru indigo. Senyawa apakah biru indigo itu? Jawabannya, warna biru indigo berasal dari asam amino triptofan yang berkombinasi dengan sulfat melalui proses konjugasi sehingga membentuk indikan. Dalam hal ini adalah indoksil sulfat. Soal nomor 13, pada uji benda keton atau uji rotera, yakni sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan kristal amonium sulfat sampai jenuh, kemudian ditambahkan 2-3 tetes Na-nitroprusid dan 1-2 tetes amonium hidroksida pekat. Didiamkan selama 30 menit, hasil positif ditandai oleh warna ungu. Apa yang menyebabkan terjadinya warna ungu pada reaksi di atas? Jawabannya, warna ungu pada reaksi disebabkan karena adanya reaksi sampel dengan Na-nitroprusida yang mana jika terbentuk cincin ungu pada perbatasan kedua lapisan cairan, maka urin menghasilkan uji yang positif mengandung benda keton. Kemudian soal nomor 14, jelaskan peran enzim argininosuksinat liase. Jawabannya, peran dari enzim argininosuksinat liase yaitu membantu L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Nah, berikut adalah reaksi pemecahan L-arginosuksinat menjadi fumarat dan L-arginin. Kemudian soal terakhir nomor 15, seiring dengan makin lamanya berpuasa, otak mulai menggunakan badan keton sehingga glukosa darah dapat dipertahankan. Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis juga berkurang. Jelaskan akibat yang akan terjadi pada siklus urea. Jawabannya, jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan pembentukan urea. Baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai revisi tes awal praktikum uji urin pada penderita diabetes. Mohon maaf apabila masih terjadi kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.